Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kesyura Pratiwicaniago akan menganalisis lembaga negara DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan anggota DPR juga dapat dihentikan dari jabatannya dan syarat-syaratnya itu sudah ada pada dalam undang-undang. Di sini DPR juga mempunyai tugas sendiri, antara lain yaitu menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Dan yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal lain, yaitu satu, pemberian amnesti dan abolisi. Yang kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang keempat, yaitu memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD. Yang terakhir, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. DPR juga mempunyai fungsi 3, yaitu yang pertama legislatif, legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Yang pertama itu fungsi legislasi, yaitu menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. Keempat, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Yang keenam, menyetujui pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Yang pertama, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang telah diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Selanjutnya, hak DPR mempunyai 3, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang pertama itu hak interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak angket ini melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerluasan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertentangan dengan peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, atau disebut dengan Perpu. Kayak seperti ini. Nah, di sini itu presiden dia tuh dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa berhak menetapkan Perpu. Perpu itu harus dapat disetujui dengan DPR. Kalau nggak bisa, dia bakal dicabut. Kalau DPR-nya setuju, bakal menjadi undang-undang. Dan yang terakhir yaitu hak menyatakan pendapat. DPR menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintahan yang mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, tidak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.